semua, balik lagi sama gua Tamaki di video di slide. Dan di hari ini gua akan membahas untuk event bagian penyendiri bagian kedua, yaitu adalah pengejaran. Jadi gua akan bahas bagaimana cara melawan bosnya, kemudian juga item apa yang wajib kalian beli di toko koin di bagian kedua ini ya. Kalian akan membeli menggunakan dari koin kuno ini. Oke, berikutnya sebelum gua bahas untuk bagaimana cara mengalahkan Novalion, gua akan memberikan sedikit untuk sinopsis cerita dari menuju Oasis ya. Yang dimana Master Oli di sini diceritakan ingin mencari pembunuh dari kedua orang tuanya. Yang kita ketahui yaitu adalah si Leon ya. Dan di akhir cerita akhirnya kita berhasil menemukan Leon ya. Walaupun Leon tidak berhasil ditangkap, malah yang ada salah satu pengawal terbaik dari ayah Master Oli yaitu adalah Ray, itu berhasil dibunuh oleh Miramon. Dan di situ Ray mengatakan juga bahwa salah satunya bahwa balas dendam adalah bukan jalan terbaik untuk penyelesaian masalah dari Master Oli ya. Dan sangat disayangkan banget akhirnya salah satu karakter penting juga ya harus terbunuh, yaitu adalah Ray. Dan berikutnya gue akan lanjut untuk ke cerita yang kedua atau di bagian pengejaran. Nah, jadi sebelum gue bahas bagaimana cara mengalahkan Novalion, gue akan berikan sinopsis lagi ya, karena gue sudah menyelesaikan untuk setiap ceritanya. Jadi intinya sebenarnya di cerita kedua Master Oli sudah tidak mencari Leon lagi ya, karena mungkin dari cerita yang sebelumnya yang bahwa mengatakan balas dendam adalah bukan penyelesaian dari masalah Master Oli. Jadi di bagian kedua ini Master Oli lebih mencari laboratorium dari kedua orang tuanya, yang dimana di situ menciptakan Miramon yang digunakan dari Shadow Decrease untuk menghancurkan kota dari Master Oli ya. Dan setelah punya usut, ternyata salah satu peneliti dari kedua orang tuanya Oli, yaitu adalah Nicole, menjadi pengkhianat ya, dan dia meneruskan project pembuatan dari Miramon yang akhirnya menghasilkan yang namanya Novalion ya, atau menjadi bos di bagian pengejaran ini. Dan di saat itu juga akhirnya Master Oli ingin menyelamatkan ya, untuk menghancurkan tentunya dari laboratorium itu, untuk menghancurkan si Novalion ya. Walaupun di akhir cerita kita nggak tahu ya, Nicole kayak berhasil kabur dan Novalionnya juga nggak tahu berhasil dikalahkan atau nggak, kayaknya berhasil dikalahkan sih sama Master Oli. Dan itulah inti cerita dari bagian pengejaran ini ya. Jadi intinya yang di cerita pertama ada Leon, kemudian di cerita kedua ada Nicole. Dan di sini satu-satunya karakter yang tidak diceritakan ya, yaitu adalah Meredith ya. Jadi di cerita ini cuma ada 3 esper baru yang diceritakan, ada Master Oli, ada Laura, dan yang terakhir ada Nicole ya. Mungkin ada yang tahu cerita dari Meredith. Seingat gue sih kayaknya untuk di total dari event ini Meredith nggak ada ceritanya sama sekali sih untuk di bagian di bintang penyendiri ini ya. Oke, jadi setelah kalian tahu untuk sinopsis ceritanya, gue akan bahas untuk bagaimana cara mengalahkan bos yang ada di bagian pengejaran ini ya. Karena untuk di cerita ini harusnya nggak terlalu susah, nggak sesusah dari yang menuju Oasis ya, atau event yang bagian pertama. Oke, gue akan masuk aja untuk ke cara mengalahkan untuk si bos Novalion ini. Oke, berikutnya gue akan masuk untuk ke bagian bosnya ya. Jadi gue akan jelaskan dulu untuk bagian bosnya. Di sini ada 6 tingkat kesulitan, yang dimana semakin tinggi tingkat kesulitannya, ini hadiahnya akan semakin tinggi juga ya, baik dari goldnya maupun juga dari koin kunonya. Oke, gue akan contohkan langsung di tingkat yang ke-6 atau tingkat yang paling susah di sini. Dan sebelum gue jelaskan formasi timnya, tentunya gue akan jelaskan dulu untuk bosnya ya. Jadi yang paling penting sebelum kita membahas skill dari bos, kita harus mengetahui dulu elemen dari bos itu sendiri ya. Yaitu ada Novalion ini elemennya adalah Inferno, jadi otomatis Inferno ini lemah terhadap elemen flow ya. Jadi kita harus mencari fighter-fighter yang memiliki elemen flow untuk menyerang Novalion ini. Gue akan bahas untuk skill satunya, ini ada Bestial Slam, yang dimana ini bisa memberikan satu serangan ya ke satu musuh yang memberikan 30% attack dan mengabaikan defense musuh. Kemudian ada skill pasifnya, ada Guardian Beast, yang dimana ini jika HP target di bawah 50% akan memberikan satu serangan lagi ya, itu adalah skill satunya. Kemudian untuk skill ketiganya ada Lion Dance, yang dimana ini bisa menyerang semua musuh 2 kali, yang dimana masing-masing serangannya ini memberikan serangan setara 130% attack. Dan untuk statusnya tersendiri ini harusnya nggak terlalu kuat-kuat banget ya, karena ini nggak ada bonusnya sih ya. Jadi harusnya kita bisa menggunakan fighter buat memberikan serangan yang cukup tinggi sih. Oke, berikutnya gue akan bahas untuk timnya. Jadi sama seperti di bagian pertama, Master Oli masih menjadi esper yang harus kita gunakan. Dan sebenarnya Master Oli sudah bagus banget sih, karena dia sudah memberikan dari captain skillnya, yaitu adalah speed plus 25% ke satu tim. Kemudian di sini gue membawa Mona, karena seperti gue bilang dia dari Novalion ini elemennya Inferno, jadi kita wajib banget membawa fighter-fighter yang memiliki serangan atau memiliki elemen dari flow ya. Di sini Mona menggunakan dari 4 set Hades dan juga 2 set dari Avatar Pedang ya, dengan atribut utamanya critical damage, attack percent, dan juga speed ya. Berikutnya fighter kedua gua menggunakan dari Jiangman, ini sama elemennya flow, jadi bagus untuk digunakan. Di sini gua menggunakan dari 4 set mesin perang.
dan juga menggunakan dari 2 setnya menggunakan ahli sihir ya, biar bisa memberikan efek racun tambahan ya dari efek dari 2 set relik ahli sihir ini. Dengan atribut utamanya attack persen, kemudian attack persen, dan yang terakhir adalah speed. Lalu berikutnya gue membawa Suhua. Suhua sebenarnya wajib banget tuh kalian gunakan ya. Kalau kalian gak punya Gabriel, kalian sudah punya Suhua, terutama untuk dari defense up dan juga attack up-nya ya. Defense up bisa membuat satu tim kita menjadi lebih kuat, dan attack up bisa lebih cepat untuk mengalahkan musuh ya. Karena nih dua efek baik ini sangat penting banget di dalam satu tim. Gue menggunakan dari 4 set penjalan angin, HP untuk atribut utamanya, kemudian 2 setnya gue menggunakan maha kekal ya untuk memberikan efek shield. Yang dimana di sini atribut Muin 2-nya gue menggunakan speed. Lalu yang terakhir di sini adalah Berenice, dan Berenice ini sebenarnya salah satu poin yang cukup penting juga untuk melawan dari Novalion ini. Kenapa? Berenice adalah satu-satunya elemen yang elemennya adalah wind, yang dimana dari elemen boss ini adalah elemennya Inferno ya. Dan juga karena serangan skill satunya single target ya, ini Berenice akan menjadi salah satu esper yang penting untuk memancing dari Novalion untuk menghajar dari Berenice ini ya. Jadi fighter kita bebas dari pukulan Novalion karena dia akan selalu menarget esper yang elemennya wind dulu terlebih dahulu ya. Dan karena Berenice ini adalah tipe support, dan di sini gue menggunakan 4 set penjalan angin yang dimana HP dan juga 2 set dari avatar pedang. Kalau nggak punya avatar pedang, kalian bisa ganti dengan 2 set ahli kayu. Gue menggunakan speed, dan karena darahnya ini tebel banget, jadi Novalion harusnya nggak gampang buat ngebunuh si Berenice. Dan tentunya kedua fighter gue ini akan terbebas dari serangan Novalion, kecuali ketika dia menggunakan skill ketiganya ya, karena serangan area. Dan karena elemennya di sini flow dari 2 esper fighter gue, jadi otomatis ini 3 esper yang berelemen flow ini tidak akan diserang sama Novalion ya. Yang akan menjadi target serangannya yaitu adalah Berenice. Oke, gue akan kasih lihat tim ini untuk di mode pertarungannya, dan mungkin agak sedikit gue skip. Oke, gue akan langsung mulai aja untuk ke pertandingannya. Oke, jadi itulah cara untuk mengalahkan Novalion, dan tentunya untuk kualitas relik juga menentukan tingkat keberhasilan dari mengalahkan dari Novalion ini ya. Oke, berikutnya gue akan lanjut lagi untuk ke bagian toko. Nah, untuk bagian toko di sini masuk ke toko koin kuno. Tentunya untuk prioritas yang paling pertama yaitu adalah Abilimon Legendary yang wajib kalian beli. Kemudian Starimon Legendary, dan yang berikutnya kalian bisa beli Abilimon Epic dan juga rekaman emas. Nah, yang penting ketiga yaitu adalah Staff of Immortality, dan juga ada bagian option pack ya di sini untuk gelombang ilahi elite dan juga Nexus Crystal. Dan yang paling terakhir yang wajib kalian beli adalah gold ya. Jadi urutannya untuk Abilimon Legendary, Starimon Legendary, Abilimon Epic, rekaman emas, kemudian Staff of Immortality, kemudian untuk gelombang ilahi elite, Nexus Crystal, dan terakhir ada gold yang 200. Untuk 4 sisanya di sini sebenarnya kalian gak wajib untuk beli, dan menurut perhitungan gue agak kurang worth it ya. Tapi selebihnya wajib banget untuk kalian beli, terutama untuk Abilimon Legendary. Oke, jadi sedikit tambahan ya untuk dari Staff Immortality ini, mungkin buat kalian yang baru main, bagaimana cara menggunakannya. Di sini gue akan beli terlebih dahulu ya. Untuk Staff Immortality-nya kalian bisa gunakan di bagian atas kiri ini. Kemudian kalian klik gambar karakter kalian, kemudian kalian klik gambar pensil, kemudian klik kartu nama. Nah, di sini kalian bisa mengganti kartu nama kalian menggunakan Staff Immortality ya. Dan otomatis tara, nama kalian berubah menjadi Staff of Immortality. Oke, jadi mungkin segitu aja untuk video gua kali ini. Terima kasih udah nonton video gua. Sampai jumpa lagi untuk di video di slide berikutnya. Bye bye.